I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Effendi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim, Mojokerto. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas mengenai etika bisnis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Bank Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Lutfi Alamsyah, SIMM. Nah, yang pertama ada definisi etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mengacu pada prinsip-prinsip moral dan panduan perilaku yang ditetapkan oleh ajaran Islam dalam konteks aktivitas bisnis. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Terus, ada sejarah etika bisnis. Sejarah etika bisnis ini memiliki akar yang dalam sejarah filosofi dan agama-agama, termasuk dalam tradisi Islam. Sejak awal, Islam telah mengajarkan nilai-nilai moral yang harus diikuti dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks bisnis tersebut. Nah, prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan kejujuran telah menjadi bagian integral dari praktik bisnis dalam masyarakat Muslim. Yang ketiga, prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam prinsip etika bisnis ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada keadilan atau al-adl, yaitu mengharuskan agar setiap pihak diperlakukan secara adil dan setara dalam segala transaksi bisnis. Contohnya yaitu penerapan keadilan dalam bisnis adalah dalam hal penetapan gaji dan penghargaan bagi karyawan. Sebuah perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan akan mempertimbangkan kontribusi, kinerja, dan tanggung jawab setiap karyawan dalam menentukan kompensasi mereka, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Terus yang kedua ada kejujuran atau asidik, yaitu menyatakan kebenaran dan bertindak dengan integritas dalam semua hubungan bisnis. Misalnya, dalam konteks kejujuran, sebuah perusahaan tidak akan memanipulasi laporan keuangan atau informasi produk untuk mengelabui pelanggan atau investor. Semua komunikasi bisnis akan jujur dan transparan, menggambarkan produk dan layanan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Terus yang ketiga ada amanah. Amanah ini yaitu memegang kepercayaan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap aset dan kepentingan orang lain. Sebagai contoh, yaitu sebuah bank syariah yang menerapkan prinsip amanah akan menjaga dan mengelola dana nasabah dengan teliti dan bertanggung jawab. Dan mereka tidak akan pernah menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai atau mengambil risiko yang tidak wajar tanpa persetujuan dan pengetahuan nasabah tersebut. Terus yang keempat ada kesederhanaan atau iffah, yaitu menjauhi perilaku yang berlebihan atau tidak pantas dalam mencari keuntungan. Dalam praktik kesederhanaan ini, yaitu misal terlibat dalam praktik promosi yang berlebihan atau membangun citra perusahaan berdasarkan kekayaan material yang berlebihan. Mereka akan menghargai kebijakan pengeluaran yang wajar dan membatasi pemborosan yang tidak perlu. Terus yang terakhir ada tanggung jawab atau mas'uliyah. Nah, tanggung jawab ini yaitu mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar serta berpartisipasi dalam kesejahteraan umum. Sebagai contoh dari mas'uliyah ini yaitu adalah ketika sebuah perusahaan menyumbangkan
sebagian dari keuntungan untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti halnya untuk pendidikan, kesehatan, atau lingkungan hidup. Dan mereka juga akan memastikan praktik bisnis mereka tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Misalnya dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan atau mematuhi standar keamanan kerja. Terus yang keempat yaitu pentingnya penerapan etika bisnis Islam. Penerapan etika bisnis Islam penting karena memastikan bahwa bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, akan tetapi juga membawa manfaat sosial yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika ini, suatu perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Hal ini itu juga membantu dalam mempertahankan reputasi yang baik dan berkelanjutan jangka panjang pada sebuah perusahaan. Terus di sini ada contoh studi kasus penerapan etika bisnis yang salah. Sebagai contohnya, seperti kasus korupsi di mana seorang pengusaha menggunakan jalan pintas atau memberi suap untuk mendapatkan kontrak pemerintah, melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, praktik semacam ini tidak hanya merugikan pihak lain, akan tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan mengganggu ketertiban sosial. Terus ada lagi contoh studi kasus penerapan etika bisnis yang benar. Di sini sebagai contoh, sebagai alternatif, sebuah perusahaan itu yang secara aktif menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan melakukan transaksi secara jujur dan memberikan upah yang adil kepada karyawan, serta memberikan kontribusi positif dalam program sosial lokal. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosialnya. Terus yang terakhir, mengenai pesan moral bagi para pelaku bisnis di seluruh masyarakat. Pesan moralnya adalah agar para pelaku bisnis mengutamakan nilai-nilai etika dalam keputusan dan tindakan bisnisnya. Hal ini itu meliputi integritas dalam transaksi, kejujuran dalam komunikasi, keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak, serta tanggung jawab sosialnya yang terintegrasi dalam strategi bisnis mereka. Pelaku bisnis. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi perusahaan mereka. Terus bisa berkontribusi positif bagi masyarakat secara lebih luas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.